Parfum yang versatile tentunya ini adalah jadi pilihan banyak orang teman-teman, dimana dari parfum versatile itu kita bisa mendapatkan aroma yang sebenarnya mudah diterima oleh lingkungan ataupun dalam kondisi situasi apapun. Dan kali ini gue bakalan nge-review salah satu parfum. Dia adalah parfum dari versatile juga, dari Timur Tengah tentunya. Dan ini cocok buat kalian yang menginginkan hanya satu parfum dan tidak ingin explore lebih jauh lagi atau mencoba bermacam-macam jenis parfum, teman-teman. Tentunya parfumnya simpel dengan aroma wangi yang khas dan juga disukai orang-orang. Tentunya ini menjadi poin plus terhadap parfum yang akan kita bahas hari ini. Parfum yang akan kita bahas hari ini adalah dari Rubroca Theorem Pour Homme, teman-teman. Nah, ini parfumnya kayak gini. Dia sebelum gue review pembahasan tentang wanginya kayak gimana, so gue mau ngasih menunjukkan ini pada kalian. Jadi parfumnya kayak gini. Dia box kayak gini. Warnanya ada garis-garis juga. Sebenarnya kalau secara detail dia ada garis-garisnya. Dan untuk isinya, oh ya, parfum ini tuh dia sudah EDP, teman-teman, dan juga 90 ml ya. Tanggung ya, kenapa nggak 100. Dan untuk parfumnya kayak gini, dia ada aksen blue drew-nya. Dan ini tuh menurut gue sih botolnya cakep sih. Dan kekurangannya yang bisa gue sampaikan tuh di parfum ini ada pada botol, pada tutupnya, di tutupnya dia kayaknya masih plastik, dan ini cukup ringan. Gue tidak menyarankan kalau kalian mengambil parfum ini dengan cara diangkat dari tutup, karena ini mudah lepas. So gue bakalan langsung bahas aja aromanya kayak gimana parfum ini, teman-teman. Tentunya kita langsung spray aja seperti biasa, langsung di kulit ya. Sprayernya bagus. Nah, untuk wanginya sendiri menurut gue di Rubroca Theorem ini, teman-teman, dia punya top notes yang menurut gue citrus ya. Citrusnya tuh segar dan juga burst, berair juga. Tetapi gue juga mencium aroma yang menurut gue ini agak sedikit pahit di citrusnya itu sendiri. Ini kayak kesannya buah jeruk yang lu potong tapi berair, dan juga ada sedikit pahitnya juga di top notesnya. Setelah di 15-20 menit kemudian, teman-teman, lu bakalan nemuin aroma tentunya di middle note-nya ya. Lu bakal menemukan aroma yang sedikit mengarah kepada kekayuan, teman. Aroma woody. Dan juga menurut gue wangi citrusnya masih ada. Citrusnya masih ada di middle note-nya ini, dimana disusul dengan aroma yang menurut gue ada sedikit kayu. Jadi kesan yang diberikan si parfum ini tuh menjadi salah satu parfum yang menurut gue dia tipe aroma yang fresh dan juga maskulin, dimana ada woody dan juga ada sentuhan hangat juga dari amber, dimana parfum ini memberikan wangi yang menurut gue sangat versatile tentunya, dan juga ada maskulinitasnya juga di dalam parfum ini. Dan yang terpenting, parfum ini tuh bisa kalian gunakan di dalam situasi kondisi apapun, teman-teman. Memasuki dry down-nya sendiri, teman-teman, dimana di dry down-nya ini dia masih mempertahankan aroma dari citrusnya, dan juga kesan woody-nya masih ada, walaupun samar-samar masih kecium, teman-teman. Tetapi yang unik di dry down-nya ini, dia ada aroma yang menurut gue cukup fresh, clean, bersih, dan juga tentunya aroma kayu yang menurut gue woody-nya yang segar, itu kesannya kayak kayu yang baru dipotong. Tetapi di dry down-nya ini lu juga akan menemukan wangi dari musky, teman. Dia kesannya clean dan bersih, kayak setelah kita habis mandi, aromanya seperti itu, teman-teman, untuk di parfum ini pada dry down-nya. Dan jenis musky yang ada di sini itu bukan kategori musky yang menurut gue animalik ya. Ini adalah musky yang bisa kalian coba. Dia punya kesan yang manis, kesan yang bersih, dan juga clean tentunya. Bukan manis, bukan tipe musky yang manis ya, teman-teman, untuk yang ada di sini. Dan dry down-nya menurut gue sih tidak ada sedikit wangi manis di parfum ini tuh, kayaknya gak ada, teman-teman, di hidung gue ya. Secara SPL, parfum ini tuh menurut gue sih masuknya ke kategori moderate to high, teman-teman ya. Dimana poin yang gue dapetin di parfum itu, satu kelebihannya itu dia tahan lama. Untuk parfum yang menurut gue ini adalah salah satu parfum fresh, dimana kalau kita tahu parfum fresh tuh
bisa terbilang moderate to low dengan kategori wangi yang tidak cukup bertahan lebih dari 5 jam. Tetapi untuk parfum ini gue bisa dapetin di waktu-waktu yang cukup lama teman-teman, terutama dalam penggunaan di dalam ruangan teman-teman. Untuk projectionnya sendiri menurut gue parfum ini cukup memuaskan teman-teman. Dia ada di 1,5 bahkan sampai 2 meter, tetapi di 30 menit awal dia didominasi oleh aroma citrus yang menurut gue burst, tajam, menyebar kemana-mana untuk projectionnya sendiri. Dan untuk longevity-nya sendiri di parfum ini gue mendapatkan ketahanan yang menurut gue memuaskan juga. Dia ada di sekitar 6-7 jam, terutama di kulit gue yang cenderung lebih berkeringat tentunya, dimana parfum itu jadi kelebihan di parfum ini menurut gue adalah semakin lo berkeringat parfum ini semakin baik, terutama dia dalam menyebarkan aroma ya teman-teman. So untuk longevity-nya dan lain sebagainya menurut gue ini cukup memuaskan. Memiliki aroma dengan transisi notes pada wanginya yang jelas dari perpindahan antar notesnya itu teman-teman. Parfum ini menurut gue adalah jadi pilihan yang terbaik untuk parfum dengan harga yang menurut gue sangat terjangkau di sekitar 250 lebih. Dan juga parfum yang menurut gue juga ini salah satu parfum dimana parfum ini tuh nge-clone atau dupe salah satu dupe dari parfum the originalnya yaitu Bulgari Tigar, dimana parfum itu juga jadi salah satu pilihan bagi orang-orang dimana punya budget lebih untuk mencoba parfum itu. Tetapi secara segi sense DNA parfum ini menurut gue ada sekitar 80% mirip teman-teman, terutama dia di bagian citrusnya, dimana kalau Tigar menurut gue sih aroma yang ditimbulkan dari parfum itu lebih ke grapefruit ya teman-teman. Tapi untuk di sini dia wangi citrus yang benar-benar seperti perasan jeruk dengan wangi yang sedikit pahit, dan kalau gue gambarkan aromanya di parfum ini tuh semacam wangi jeruk atau jeruk itu sendiri, dimana dia berair dan juga agak sedikit pahit, tapi juga memiliki nuansa menurut gue seperti soda sparkling gitu. Ini wangi itu yang akan lu dapetin di parfum ini teman, terutama di top notes-nya di awal, dimana hal itu bertahan sekitar 30 menit. So mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan review parfum kita hari ini teman-teman, dimana Rubroka Theorem ini menurut gue sangat worth it untuk kalian pakai. So buat kalian yang udah tonton channel gue, terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka, like dan komen teman-teman, dan kalian follow juga, subscribe, itu akan sangat membantu gue dalam mereview parfum-parfum khususnya dari Timur Tengah lagi.